Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa lulusan di masa pandemi COVID-19 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Hari ini kita sedang bersama Pak Wahid, atau sering saya bilang Bro Wahid lah, teman sekaligus sering curhat di masalah keagamaan. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita untuk hari ini akan membahas tentang hakikat Islam, peran tauhid dalam kehidupan dan implementasi dalam bermasyarakat dan bernegara. Sebelumnya saya harus kenalkan dulu nih, Bro Wahid ini siapa? Bro Wahid ini adalah teman yang sedang menjadi dosen AIK dan MKDU, Pak ya. Hari ini masih berstatus mahasiswa S2 IAIN. Jadi kita mulai saja diskusinya. Saya sering mendengar kata tauhid. Tauhid itu secara istilah sama secara bahasa apa sih sebenarnya, Pak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rekan-rekan mahasiswa lulusan Baitul Arqam Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada hari ini kita akan sedikit mengupas tentang bagaimana macam-macam tauhid, kemudian juga tauhid dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian sudah tadi ditanyakan oleh rekan saya, ini rekan saya dari masih saya bujang ya sampai hari ini, alhamdulillah setia mendampingi saya. Sebenarnya secara harfiah atau secara bahasa, tauhid itu mengesahkan atau meyakini akan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, tauhid adalah meyakini, mengesahkan akan zat Allah dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Artinya keduanya ini memiliki hubungan yang sangat erat, gitu ya. Manusia itu perlu bertauhid sebagai jalan untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid ini sebagai pangkal daripada manusia yang beriman. Manusia yang bertakwa, manusia yang berislam, itu puncaknya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira seperti itu. Kadang juga ada yang mengaitkan tauhid dan akidah. Apa sih hubungannya tauhid dan akidah itu? Ya, akidah itu sebagai pondasi yang begitu kokoh. Makanya seperti ini, yang berakidah kokoh, kuat, kemudian menyatu di dalam tauhid. Nah, akidah ini juga salah satu pengertian yang mana akidah, iman, tauhid ini adalah satu kesatuan, gitu ya. Akidah itu juga pondasi dasar manusia, ya. Akan tetapi kita memiliki pangkal di dalam tauhid tersebut. Nah, berarti kalau bisa dibilang akidah ini adalah salah satu dasar kalau orang ingin berislam, gitu ya? Iya, karena tauhid ini kan berbicara perwujudan Allah, bukan dalam bentuk bagaimana kita bisa melihat Allah, tapi sekali lagi sifatnya adalah keyakinan. Nah, tidak semua manusia itu memiliki keyakinan bahwa terhadap Tuhan seutuhnya itu bisa diyakini dengan hati. Maka persoalannya, kenapa tauhid itu bisa menjadi pangkal beragama? Karena Allah sendiri sudah menempatkan itu, gitu ya. Ketika tauhid itu lawannya adalah syirik. Nah, makanya ketika Luqman menasihati anaknya, gitu ya, di dalam surah Luqman itu mengatakan, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan perbuatan syirik, karena perbuatan syirik itu merupakan satu kezaliman yang besar. Nah, artinya satu keyakinan yang perlu ditanamkan kepada hamba, kepada anak itu adalah bagaimana supaya tidak mensekutukan Allah, ya, seperti itu ya. Oke, kalau misalnya kadang di dalam kenyataan ya, ada orang yang bilang jenis tauhid semuanya bicara tentang tauhid. Sebenarnya jenis-jenis tauhid itu ada berapa sih? Oke, tauhid itu ya banyak, yang beberapa ulama dan literasi mengatakan tauhid itu ada beberapa jenis, tapi kita hari ini akan mencoba mengupas 3 jenis saja. Yang pertama tauhid rububiyah, kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat.
Apa sih tauhid rububiyah? Sekali lagi, tauhid rububiyah ini juga bagian dari bentuk keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu satu sebagai pencipta, kedua pemelihara, yang ketiga pendatang musibah, pendatang jodoh, pendatang rizki. Nah, itu bentuk keyakinan kita kepada Allah ketika kita meyakini bahwasanya musibah kan masih banyak nih saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa wah, kalau misalnya kita tidak melakukan ini pasti ada musibah, kan gitu ya. Iya. Kalau misalnya di satu tempat, kalau misalnya tempat ini mau diresmikan harus dikasih kepala sapi dulu. Ya, ada semacam syarat-syarat gitu ya. Syarat-syarat nanti akan mendatangkan musibah. Nah, itu adalah bentuk pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di situ ada satu keyakinan yang menyatakan bahwa ternyata ada yang memberikan musibah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa keyakinan kita terhadap Allah dalam hal tauhid rububiyah. Gitu ya. Oke, rububiyah. Kemudian yang kedua uluhiyah, penghambaan. Oke, tadi kan meyakini gitu ya, meyakini. Nah, sekarang penghambaan, meyakini bahwa tidak ada zat, tidak ada sesembahan kan. Dalam syahadat kita kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya di sini kita begitu meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang harus diibadahi, yang harus disembah kecuali Allah. Kenapa ini penting? Ya, sekali lagi, dari sejak zaman Nabi ya banyak sesembahan-sesembahan ya, berupa berhala ya, berupa Lata, Uzza, bahkan ada yang menyembah matahari dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pengingkaran terhadap uluhiyah. Yang terakhir, asma wa sifat. Asma wa sifat itu maksudnya apa? Asma wa sifat itu kan, asma itu kan nama ya. Sifat itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki Asmaul Husna, 99 nama Allah. Artinya dengan kita mengimani 99 nama atau asma-asma Allah yang baik tersebut, tentu akan menjadikan kita semakin yakin bahwasanya dengan kemaha-mahaannya Allah kita dapat menjadikan pedoman bagi kita, seperti itu ya. Nah, kemudian kita ambil contoh. Ini kan kita bagaimana peran tauhid ini bisa berimplikasi kepada kehidupan. Ya, supaya tauhid tidak hanya sekadar manis di bibir. Iya. Tauhid tidak sekedar pakaian bagi orang beriman dan berislam, tapi bagaimana ketika dia berimplikasi dalam kehidupan nyata, juga tauhid itu mampu. Nah, contoh seperti Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Banyak di antara kita ini yang merasa kaya tapi bukan dari Tuhan. Banyak ya. Contoh, ada ayat mengatakan seperti ini. Apa? Idza masyahus syarru jazua. Jadi manusia itu ketika ditimpa kesulitan dia mengeluh. Wa idza masahul khairu manua, ketika ditimpa kesenangan, diberikan rezeki, dia kikir. Nah, banyak kan orang-orang seperti itu. Mereka kaya tapi mereka kikir. Mereka kaya, mereka lupa terhadap apa yang Allah berikan kepada, seperti itu ya. Itu salah satunya. Kemudian bagaimana juga ketika Anda seorang pejabat misalnya, Mas Jaya, mudah-mudahan insya Allah nanti seorang pejabat ya. Nah, seorang pejabat misalnya di wakil gubernur ya, karena ada nilai tauhid di dalam diri, maka dia akan menghindari perilaku koruptif. Karena apa? Al-khauf ilallah, takut kepada Allah. Kita mau berbuat sesuatu yang dilanggar oleh norma ketuhanan, kita akan takut. Maka itu tauhid sudah melekat gitu ya. Nah, ada lagi yang mengatakan orang-orang Islam yang banyak kok ketangkap korupsi, ya kan? Padahal jelas, misalnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi banyak orang salat justru masuk bui. Apa yang salah itu? Berarti tauhid, akidah, iman itu semua tidak menyatu, sehingga tidak berimplikasi ke dalam kehidupannya. Itu ya. Saya kira itu, Pak. Ya, jadi yang menarik tadi ada pembahasan tentang jenis-jenis tauhid. Nah, ketika kita bicara tentang tauhid rububiyah,
itu keyakinan. Ini kan sekarang kalau di masyarakat kita tuh banyak sekali ya. Ini harus pakai, kalau habis melahirkan bayinya harus pakai benang. Iya, iya. Dan kalau misalnya di depan rumah kita masih sering temui itu ada ember yang ada lampunya dan yang lainnya. Nah ini kan kebetulan teman-teman mahasiswa ini yang ada jurusan keperawatan juga nih. Itu gimana menyikapinya nih terkait tentang hal itu? Oke, baik. Ini memang persoalan yang cukup sulit bagi kita ya. Ada dua hal yang sulit untuk kita hilangkan. Yang pertama itu terkait dengan budaya. Oke. Yang kedua itu orang tua. Banyak sekali kebiasaan lingkungan kita itu yang justru sebenarnya ada proses pengingkaran di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada satu keyakinan bahwasanya kalau misalnya anak lahir ya harus dikalungin bawang. Iya. Supaya roh-roh jahat tidak mendekat. Iya. Nah, itu menurut saya bahaya. Ada muncul keyakinan seperti itu berbahaya karena sekali lagi dalam hal tauhid rububiyah yang mendatangkan musibah, yang menghadirkan bencana itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil contoh ya, di satu daerah ketika itu ada satu bencana besar. Bencana itu dimaknai oleh beberapa budayawan di sana sebagai bentuk kemarahan alam. Oke. Nah, ini kemarahan alam dalam artian ini ada makhluk gaibnya atau gimana itu? Katanya ada beberapa hal yang tidak dilakukan oleh masyarakat yang sebelumnya dilakukan ritual. Dalam beberapa kurun waktu terakhir tidak ada ritual seperti itu sehingga bencananya datang. Sang penunggu marah. Oh, sang penunggu. Akhirnya terjadi bencana yang mengerikan. Nah, ini menurut saya keyakinan ini juga sangat berbahaya. Karena tauhid kepada Allah itu sebenarnya tidak banyak-banyak berada dalam keyakinan gitu ya. Ketika zat yang hanya diyakini oleh kita itu hanya Allah, maka kita akan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit, Pak. Apalagi Anda misalnya sebagai seorang pejabat ya. Ketika Anda ingin meresmikan, Anda ada ritual di situ. Anda pilih mana tuh kira-kira? Ya, nggak mungkin kan nggak ngeresmikan atau itu. Nah ini juga tantangan bagi kita semua bahwa ya perbuatan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala banyak caranya. Ya. Allah itu kan Maha Pinter. Allah itu Maha Baru. Kita di Muhammadiyah ini kan kenal dengan tajdid. Ya, tajdid, gerakan pembaharuan. Gerakan pembaharuan, maka kita ini sedang melakukan salah satu asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala, terus melakukan pembaharuan. Contoh UMKT hari ini. Ini kan bagian dari kita bertauhid kepada Allah. Allah yang maha inovatif, ya kan? Kalau Allah tidak maha inovatif, paling bumi saja diciptakan, tapi kan banyak. Dan akhirnya matilah sebuah kreativitas gitu ya. Seperti itu. Kira-kira kan di Muhammadiyah itu sering gini, Pak. Ada beberapa ulamanya ya. Ini mungkin juga informasi kepada teman-teman agar tidak Muhammadiyah ini tidak dianggap sebagai kerjaannya mengharam-haramkan pemikiran atau pendapat yang lain ya. Saya beberapa juga membaca bahkan mendapati pertemuan yang isinya ceramah para ulama-ulama termasuk Allahyarham Pak Yunahar Ilyas. Kalau Pak Yunahar itu malah dia berprinsip selama itu tidak melanggar syariat maka budaya itu boleh. Nah nih gimana menurut Mas Wahid? Kan tadi kita bicara tauhid rububiyah, kan agak repot juga nih kalau setiap hari harus bergesekan sama budaya gitu, apalagi sama orang tua. Itu kalau Buya Yunahar itu begitu. Nah, gimana menurut Bro Wahid ini ya? Ada juga syar'u mangkoblana. Syar'u mangkoblana itu syariat yang pernah dijalankan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Kemudian ya kayak contoh sekarang nih. Kita kan agak sulit nih di masa pandemi ini. Ketika Rasulullah mengatakan lurus dan rapatkan sop, ya, tapi kita malah merenggang. Kita cari dalilnya, ada nggak perintah untuk merenggangkan sop? Kan nggak ada. Nggak ada. Nah, zaman Nabi nggak ada, di Al-Quran apalagi. Oke, kita cari syar'u mangkoblana. Pernah nggak terjadi di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad? Ternyata juga tidak ditemukan karena perintah sholat kan baru hadir setelah Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ketika proses Isra dan Mi'raj. Ya. Akhirnya kita berijtihad di situ. Berijtihad. Nah, sekarang seperti ini. Kalau Buya Yunahar mengatakan kebiasaan itu
baik, selama tidak melanggar, itu sebenarnya sudah konkret penjelasan Buya Yunahar itu. Ketika kebiasaan itu tidak merusak keyakinan kita kepada Allah, ya contoh dalam proses nikah misalnya, kan di zaman Nabi tidak ada, nggak ada resepsi, nggak ada apa resepsi, nggak ada makan-makan segala macam, tapi ya itu kan tidak melanggar keyakinan kita kepada Allah, maka silahkan. Atau kebiasaan-kebiasaan lain, misal ada yang mengatakan Muhammadiyah ketika orang meninggal tidak mau tahlil, itu kan salah juga sebenarnya. Kenapa orang tidak mau tahlil? Tahlil itu tauhid kok. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah. Masa kita nggak mau bertauhid? Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang memang istilahnya yang dikatakan oleh Buya Yunahar itu adalah baik, tapi tidak melanggar syariat, betul. Nah, sama dengan ketika kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Ibadah bid'ah, mengada-ngada ketika dalam urusan ibadah, maka tidak boleh, karena ibadah itu dibangun di atas dalil. Nah, karena ibadahnya ibadah mahdhah. Sifat ibadah mahdhah itu harus dibangun di atas dalil. Jadi seperti itu ya. Ketika kita bicara kebiasaan, memang di zaman yang seperti sekarang ini agak sulit ya. Antara tauhid dan syirik itu tipis ya. Begitu banyak manusia yang menghamba terhadap pekerjaannya. Begitu banyak manusia yang menghamba kepada tuannya, bukan Tuhannya ya. Tuannya. Nah, perilaku koruptif itu termasuk syirik, Pak. Karena kecintaan yang berlebihan kepada dunia, sehingga dia tidak lagi memikirkan itu baik atau tidak. Akhirnya ya udah, ketiga jenis tauhid tadi sudah tidak melekat, padahal dia secara teoritis meyakini. Nah, jadi seperti itu. Ya, ada 3 jenis ta di dalam dunia ini ya. Harta, tahta, dan wanita. Dan itu cukup panjang dan godaannya cukup luar biasa. Oke, terakhir ini saya mau nanya, karena kurang lebih 10 menit lagi waktu kita habis. Implementasinya tuh kayak apa sih sebenarnya kalau kita bertauhid? Kalau tadi Buya Yunahar itu cukup unik ketika dalam salah satu pengajian yang pernah saya temui di Jakarta ataupun di beberapa video-video yang kami tonton ya, sebelum Allahuyyarham Buya Yunahar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dia cukup konkret. Gimana sih implementasi kalau misalnya teman-teman ini kan lulusan nih, teman-teman BA mahasiswa ini kan lulusan. Kan tidak hanya satu jurusan saja, tetapi kalau di dalam dunia kerja itu sebenarnya seperti apa sih kalau supaya menanamkan tauhidnya bisa kekeh dan kuat gitu ya. Oke, baik. Sekaligus kita akan menyampaikan kesimpulan ya. Iya. Bahwa tauhid ini menjadi perisai atau menjadi semacam pedoman bagi manusia yang beriman dimanapun dia berada. Ketika dia berprofesi sebagai perawat, Allah itu kan maha baik, bagaimana dia mampu mengaplikasikan keprofesiannya terhadap pasien, ya kan? Karena saya dengar sampai hari ini pasien-pasien itu sering mengatakan, wah perawat ini judes-judes. Nah, itu sering saya nasihati kalau di kelas, ayo kalau Anda melakukan anamnesis ya, kalau istilah anamnesa ya, jangan pelit-pelit, saya bilang. Kalau mereka diskusi ya dijawab saja. Jadi diciptakan Islam yang ramah gitu ya. Gitu. Karena dijadikan sebagai sebuah konsultasi, karena itu ibadah, Pak. Kita tidak mampu memberikan harta, ya udah kita berikan apa yang kita miliki hari ini, ya. Tabassumuka akhika shadaqah. Anda senyum terhadap pasien. Nah, itu sedekah, Pak. Itu salah satu pengamalan nilai-nilai tauhid. Terus ada lagi yang bertanya seperti ini. Pada saat saya menangani pasien, terus azan. Yang mana nih yang saya dulukan? Nah, seperti itu. Ini sebenarnya pertanyaan yang tidak pantas untuk dilontarkan. Ya, Anda selesaikan dulu menangani pasien. Ya, khawatir Anda pergi ke situ sudah selesai. Malah lewat ya. Kemudian itu khusus keperawatan. Nah, kemudian bagaimana di jurusan-jurusan lain seperti Kesmas, Anda juga akan bertugas mengedukasi masyarakat. Ya, bagaimana perilaku hidup sehat. Itu bagian dari pengamalan nilai-nilai tauhid menurut saya. Berarti terus Islam yang ramah itu adalah salah satu pengamalan ilmu tauhid. Betul. Ya. Bagaimana kan ketika Allah itu mengatakan aku ciptakan bumi, tumbuh-tumbuhan, manusia, semua itu kan harus kita rawat. Itu kan tauhid rububiyah, Pak. Berdasarkan dengan proses penciptaannya. Kemudian bagaimana tadi kalau dia jurusan manajemen,
calon pengusaha, calon bos. Nah, kalau sudah jadi pengusaha, jangan kita nipu orang. Karena Allah tuh kan mustahil bagi Allah tuh memiliki sifat kizib atau pendusta. Nah, itu kan kita mengimani sifat-sifat Allah. Kemudian kalau dia sudah jadi bos, ya bagaimana dia berperilaku terhadap karyawan dan lain-lain. Nah, kemudian orang yang sudah bertauhid biasanya melahirkan dua. Satu, kesalehan pribadi. Dua, kesalehan sosial. Nah, kesalehan pribadi itu biasanya mencakup ibadah mahdhuf. Ya, ibadahnya, sholatnya, puasa Senin Kamisnya. Tapi bagaimana perilaku atau perbuatan ibadah tersebut bisa memancar kepada orang lain. Vibrasinya terasa gitu vibrasinya terasa sehingga muncullah kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu berupa apa? Ya, mungkin kalau misalnya tadi kesalehan pribadi kan ya kita bisa sabar, penuh tanggung jawab. Kemudian juga kesalehan terhadap keluarga, taat kepada orang tua. Kemudian mampu menjadikan teladan di dalam keluarga tersebut. Kalau dia seorang ayah ya mampu mencari nafkah dengan harta yang halal. Itu kan kesalehan terhadap keluarga. Kesalehan terhadap sosial masyarakat. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu kan lemah. Kita sering membahas tentang kaum mustad'afin. Nah, kalau rekan saya Rahman itu mengatakan, buat apa Anda sholat? Sekeliling Anda nggak bisa makan. Ya, betul. Dan ada istilah juga, musik yang haram itu adalah ketika sendok dan garpumu itu terdengar di tetangga sebelah sementara tetangga sebelah kelaparan. Betul. Jangan sampai kita rajin sholat sementara saudara-saudara kita tidak mampu berobat. Nah, ini saya bukan juga mau mengatakan seperti itu, tapi semestinya orang bertauhid itu sesuai antara ibadah spiritual pribadi dengan ibadah sosialnya. Nah, makanya Allah mengatakan ya kalau kita kan punya ayat perkadiran ya, jangan sampai kita meninggalkan kaum lemah. Waliyasal ladina. Dzurriatan di'afa kan. Nah, takut kita meninggalkan lemah. Lemah itu bukan lemah ekonominya saja, lemah ilmunya, lemah peradabannya. Nah, semua harus kita pikirkan itu sebagai orang yang bertauhid. Seperti itu Pak kira-kira. Iya. Oke, karena waktu juga yang membatasi kita, teman-teman BA mahasiswa di masa pandemi ini, maka saya harus undur pamit diri. Kalau ya seperti biasa, ini walaupun sudah lulus nggak apa-apa loh konsultasi sama bro saya satu ini, karena memang dia orangnya open minded dan akan mencoba menyelesaikan permasalahan teman-teman secara syariat, ya, secara syariat. Ada 3 poin yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman, bahwa bertauhid itu tentang bagaimana tauhid rububiyah, tentang keyakinan, kemudian tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Dan perlu kita garis bawahi adalah ketika seseorang itu bertauhid, berarti Islam harusnya ramah. Islam yang ramah itu tidak menjadi Islam yang pemarah. Sekian dari kami. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabul haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.